Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebulan kemudian, kegemparan besar terjadi di seluruh Elder Devil Realm oleh Immortal Vanquishing Order yang dikeluarkan Yuan Yan. Bahkan beberapa leluhur suci cukup tergoda oleh hadiah besar yang ditawarkan, dan target Ordo Penakluk Abadi hanyalah kultivator manusia tahap integrasi tubuh dari alam roh, sehingga banyak leluhur suci mengirim klonnya, karena berpikir akan menjadi pilihan yang mudah. Namun, ada beberapa leluhur suci yang sangat bersahabat dengan Yuan Yan yang menerima beberapa informasi orang dalam, dan semuanya telah memutuskan untuk tidak mengejar target ini. Meski begitu, beberapa klon leluhur suci dan penguasa iblis tahap integrasi tubuh telah mulai memburu target yang dimaksud. 2 bulan kemudian, seseorang akhirnya menemukan Han Li di dekat salah satu kota besar di alam iblis Penatua, kota Giok, dan informasi ini dilaporkan ke 4 penguasa jahat di kota tersebut. Dengan demikian, 4 penguasa jahat berhasil mencegat Han Li di dekat formasi teleportasi di kota, hanya untuk dibunuh oleh Taois Xie dengan mudah. Puluhan ribu makhluk jahat di dekatnya terpukau saat melihat ini, dan Han Li dapat berjalan melewati mereka sebelum berangkat menggunakan formasi teleportasi. 3,5 bulan kemudian, Han Li terlihat sekali lagi di wilayah berbahaya yang terkenal di alam iblis Penatua yang dikenal sebagai Lembah Sungai Emas. Leluhur suci Tianya yang sangat terkenal mengirim klon dan 3 bawahan penguasa jahat untuk mencegat Han Li sekali lagi. Namun, setelah pertempuran sengit, klon leluhur suci dan 2 raja iblis binasa dengan hanya 1 raja iblis yang mahir dalam teknik gerakan yang berhasil melarikan diri. Berita tentang ini dengan cepat menyebar, dan dengan cepat menjadi topik hangat di bibir semua orang. Setengah tahun kemudian, leluhur suci Sue Guang dan 2 klonnya tiba di sebuah kota kecil dengan banyak bawahannya untuk menghadapi Han Li, lalu melepaskan kekuatan yang mencengangkan untuk mencoba dan menangkap Han Li dan kelompoknya hidup-hidup. Han Li dan Taois Xie secara alami membalas, dan pertempuran pun terjadi. Selama setengah tahun terakhir pemulihan, Han Li sebagian besar telah pulih, dan manfaat yang telah dia peroleh dari kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih benar-benar mulai bersinar, terutama dalam seni provenance True Devil. Dengan demikian, Han Li segera menjalani transformasi nirvana kedua, menampilkan kekuatan luar biasa yang memungkinkannya untuk menyamai tubuh asli leluhur suci Sue Guang dalam pertempuran. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung sehari semalam, hampir seluruh kota hancur, dan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh atau terluka sebagai kerusakan tambahan. Namun, yang paling mencengangkan bagi semua orang adalah hasil dari pertempuran itu. Pada akhirnya, tubuh asli leluhur suci Sue Guang terpaksa melarikan diri dengan luka parah, sementara klon dan bawahannya semuanya terbunuh. 2 pertempuran sebelumnya telah mengingatkan semua makhluk jahat tentang betapa menakutkannya Taois Xie, tetapi setelah pertempuran ini, semua orang menyadari bahwa Han Li juga tidak bisa diremehkan. Namun, bom yang sebenarnya masih belum datang. Beberapa hari setelah berakhirnya pertempuran itu, tubuh mutilasi leluhur suci Sue Guang ditemukan di pegunungan ratusan ribu kilometer jauhnya dari lokasi pertempuran. Kepalanya telah terbelah, menunjukkan bahwa tubuhnya tidak hanya dimutilasi parah, bahkan Nas Chen Soul-nya telah ditangkap secara paksa. Ini menciptakan kehebohan yang lebih besar di seluruh dunia iblis Penatua, dan semua leluhur suci segera mengerahkan bawahannya untuk menyelidiki masalah ini. Persaingan selalu terjadi di alam iblis Penatua, dan bahkan tidak jarang melihat penguasa iblis terbunuh, tetapi sudah puluhan ribu tahun sejak leluhur suci terakhir dibunuh. Beberapa leluhur suci curiga bahwa Han Li dan Taois Xie ada di balik ini, tetapi ada lebih banyak orang yang mencurigai bahwa dia telah dibunuh oleh musuh-musuhnya, yang memanfaatkan luka yang dideritanya selama pertempuran. Karena itu,
Semua leluhur suci menjadi sangat waspada terhadap Han Li dan Taoist Xie setelah kejadian ini, dan tidak ada yang berani mengejar Han Li lagi. Lagi pula, dengan kekuatan Han Li dan Taoist Xie yang luar biasa, mengerahkan klon atau bawahan hanya akan mengirim mereka ke kematian, sementara mengejar mereka secara langsung dapat menciptakan peluang bagi musuh leluhur suci ini untuk membunuh mereka. Adapun para penguasa iblis biasa, tanpa leluhur suci yang mau memimpin, semuanya secara alami menyerah juga. Jadi, Han Li dan kelompoknya tiba-tiba menjadi sekumpulan kentang panas yang tidak ingin dipegang oleh siapapun. Tentu saja, perintah penakluk abadi yang asli masih berdiri, tetapi itu telah menjadi formalitas kosong. Akibatnya, Han Li membuat reputasi gemilang untuk dirinya sendiri di seluruh alam iblis Penatua. Di sebuah gua di dalam perut gunung tandus, duduklah seorang lelaki tua dan lelaki kekar. Pria tua itu memiliki sepasang alis yang sangat panjang dengan serangkaian fitur wajah kurus, dan ada gambar proyeksi iblis yang mengancam dengan 3 kepala dan 6 lengan terpampang di jubahnya. Adapun pria kekar, dia memiliki janggut lebat dan mengenakan baju zirah hitam, memberikan penampilan yang sangat mengesankan. Aura yang dilepaskan oleh mereka berdua jauh lebih menakutkan daripada aura Raja Iblis biasa, tetapi mereka tampaknya belum berada di tahap Grand Ascension. Keduanya saat ini menilai item di antara mereka dengan fokus penuh. Ini adalah kuali merah yang tingginya hanya sekitar 1 kaki. Separuh atasnya berbentuk persegi, dan ada wajah hantu mengerikan yang terukir di keempat sudutnya. Kuali itu bergetar tanpa henti sementara tangisan mengerikan terdengar dari wajah hantu, seolah-olah beberapa makhluk jahat telah terperangkap di dalam kuali dan disiksa secara brutal. Kenapa terus menolak, Sue Guang? Semakin cepat kamu mengungkapkan lokasi gua rahasia itu kepada kami, semakin cepat kamu akan dikeluarkan dari kesengsaraanmu. Setelah disegel dalam kunci penyegel iblis begitu lama, rekan Taoist C dan saya telah mengembangkan cadangan kesabaran yang sangat besar, sehingga kami dapat dengan mudah menyiksa Anda selama 1000 tahun tanpa bosan. Pada akhirnya, Anda masih harus mengungkapkan semuanya kepada kami. Selain itu, kami semua berasal dari jiwa yang sama, jadi setidaknya jangan menyerahkan segalanya kepada orang luar, pria kekar itu menghela nafas. Memang, jika Anda mengembalikan semua yang Anda ambil dari kami, mungkin kami akan membebaskan Anda. Anda tahu kami, rekan Daoist Feng Xie dan saya adalah pria yang memegang kata-kata kami, pria tua itu menimpali. Keduanya tidak lain adalah Ce Qigong dan Feng Xie, yang telah terjebak dalam kunci penyegel iblis. Mereka entah bagaimana berhasil melarikan diri dari kunci penyegel iblis, dan sebuah kesempatan akhirnya tiba bagi mereka untuk menghancurkan tubuh fisik leluhur suci Sue Guang, kemudian menangkap Naschen Soul-nya, dan menjebak di dalam kuali iblis ini. Menilai dari apa yang mereka katakan, jelas bahwa ada banyak sejarah dan darah buruk di antara mereka bertiga. Hehe, teruslah bermimpi. Tidak ada kesempatan, kau akan melepaskanku. Aku lebih suka, harta karun di gua rahasia terkubur selamanya, daripada menyerahkannya padamu tanpa hal-hal itu, setidaknya akan memakan waktu, beberapa ribu tahun, bagimu untuk memulihkan kekuatanmu. Alam suci kita, saat ini sedang menghadapi kesengsaraan besar. Dengan kekuatanmu, kamu bisa mati dengan mudah. Bagaimana mungkin aku melepaskan satu-satunya kesempatan yang kumiliki untuk balas dendam? Suara penderitaan yang dipenuhi dengan kebencian. Kamu bajingan kurang ajar. Sejujurnya, aku hanya melepaskan 1% dari kekuatan Soul Refining Cauldron ini. Jika aku ingin, aku bisa meningkatkan penderitaanmu hingga 100 kali lipat. Kamu akan benar-benar tahu apa artinya berharap kau mati saat itu. Ce Qigong berkata dengan marah. Setelah itu, dia membuat segel tangan sebelum melantunkan sesuatu dan melemparkan serangkaian segel mantra ke dalam kuali. Cahaya merah cemerlang meletus dari kuali,
dan keempat wajah hantu itu berputar kesakitan bersamaan. Tangisan mengerikan yang datang dari dalam kuali menjadi semakin meresahkan untuk didengarkan, tetapi ekspresi Cekigong tetap sama sekali tidak berubah. Adapun Feng Xie, dia hanya menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Sementara itu, lebih dari 100 makhluk iblis tingkat tinggi bertanduk telah mengepung seorang pria dan seorang wanita di udara di atas gurun yang tak terbatas. Tanah berpasir di bawah dipenuhi dengan tubuh yang terpotong-potong dan berlumuran darah. Di antara duo yang telah dikepung, wanita itu sangat cantik dalam balutan gaun putih, sementara pria itu sangat mengerikan dan mengenakan baju zirah hitam. Itu adalah Bao Hua dan Hei E. Alis Bao Hua saat ini sedikit berkerut saat dia menilai makhluk jahat di hadapannya dengan ekspresi gelap. Makhluk-makhluk jahat ini memiliki penampilan yang benar-benar identik, dan mereka semua sama sekali tanpa ekspresi. Baju zirah Heye hampir seluruhnya berlumuran darah, dan dia terkekeh dengan ganas saat dia menjilat darah di sudut bibirnya. Huff, aku tidak percaya kalian bajingan bodoh masih berani melawan kami bahkan setelah begitu banyak saudaramu terbunuh. Salah satu makhluk jahat hanya mengucapkan kata, pergi, dengan tanpa emosi sama sekali. Setelah itu, semua makhluk iblis bertanduk mengangkat tangan mereka untuk memperlihatkan serangkaian lencana hitam, yang memunculkan bola cahaya hitam yang meluncur langsung ke arah duo Bao Hua dari segala arah. Heye melepaskan raungan marah saat dia mengayunkan gada raksasanya di udara, yang langsung membengkak menjadi sekitar 10 kali. Proyeksi gada yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum berubah menjadi embusan angin jahat hitam yang mencakup segala sesuatu dalam area seluas sekitar 1 akre. Boom bergema terdengar saat satu tubuh iblis yang hancur demi satu jatuh dari angin hitam. Makhluk jahat bertanduk ini cukup kuat, tetapi mereka jelas bukan tandingan Heye dan dengan cepat memakan korban. Meski begitu, mereka tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Heye jauh lebih kuat daripada makhluk jahat ini, tetapi dia tampaknya telah mengalami banyak pertempuran sengit. Akibatnya, dia tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa, dan dia dengan cepat mulai goyah. Serangannya masih ganas seperti biasanya, tapi keringat mulai muncul di wajahnya. Setelah sekitar sepertiga dari makhluk jahat di sekitarnya dibunuh, gada Heye akhirnya mulai melambat, dan dia tidak dapat sepenuhnya menahan semua serangan yang datang karena tubuhnya diserang oleh bola cahaya satu demi satu. Bola cahaya hitam ini dijiwai dengan beberapa jenis kekuatan yang memungkinkan melewati baju zirah Heye. Serangkaian ledakan mulai terdengar dari tubuh Heye saat satu bola cahaya hitam meledak satu demi satu. Tubuh Heye mulai bergoyang-goyah di tengah ledakan, tapi dia bahkan tidak mundur satu langkah pun saat dia terus berdiri kokoh di depan Bao Hua. Tubuh fisik yang kuat dari ras naga jahat kebal terhadap pedang terbang rata-rata, tetapi kulit dan dagingnya terkoyak dengan mudah oleh bola cahaya hitam. Ekspresi Bao Hua semakin gelap setelah melihat ini, tapi anehnya, dia hanya terus berdiri di belakang Heye, tidak menunjukkan niat untuk membantunya. Setelah sekian lama, makhluk iblis bertanduk terakhir akhirnya dibunuh oleh Heye. Namun, Heye juga tampaknya telah menghabiskan kekuatan sihirnya, dan gadanya terlepas dari tangannya saat tubuhnya yang berlumuran darah jatuh dari langit. Baru pada saat itulah Bao Hua menghela nafas pelan saat dia mengayunkan lengan baju ke udara, melepaskan semburan cahaya merah muda yang menangkap Heye sebelum dia bisa jatuh. Beberapa rune perak melintas di dalam cahaya, dan tubuh Heye segera mulai menyusut saat dia berubah menjadi buaya mini yang panjangnya hanya sekitar 1 inci. Tubuh buaya penuh dengan luka, dan tidak sadarkan diri. Cahaya merah muda menyapu buaya mini ke lengan baju Bao Hua, setelah itu dia mengangkat kepalanya, dan berkata, kalian berdua telah menonton dari samping cukup lama, bukankah sudah saatnya kalian menunjukkan diri? Huff, aku tahu kami tidak akan bisa membodohimu. Untuk hari ini,
Aku telah mengorbankan semua 500 tentara jahatku, tapi kamu juga tidak lagi memiliki sekutu di sisimu, jadi itu layak untuk dikorbankan. Begitu suara itu menghilang, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan seorang wanita tua serta seorang pria kekar muncul. Wanita tua itu mengenakan jubah merah, dan dia menilai Bao Hua dengan mata yang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Keduanya adalah leluhur suci Tian Qi yang sangat terkenal dan leluhur suci Heian. Keduanya memiliki kekuatan yang tak terduga dan mahir dalam teknik kombinasi. Mereka terkenal di Elder Devil Realm karena betapa kejam dan bengisnya, dan reputasi mereka hampir menyamai ketiga patriark jahat itu. Bahkan leluhur suci rata-rata akan menghindari menghadapi mereka. Mereka entah bagaimana bisa melacak Bao Hua dan Hei, dan segera mengirimkan sejumlah besar bawahan untuk menyerang keduanya. Bao Hua dapat merasakan bahwa keduanya mengintai di dekatnya dan tidak ingin mengekspos kondisinya yang melemah saat ini, jadi dia hanya bisa mengandalkan Hei untuk menghadapi musuh-musuh ini sendirian. Setelah beberapa putaran pertempuran sengit, kekuatan sihir Hei akhirnya habis, meninggalkan Bao Hua sendiri. Pria kekar, Tian Qi, mengalihkan pandangannya ke arah Bao Hua, dan berkata, "Lama tidak bertemu, rekan Daois Bao Hua, kamu masih secantik dan semuda dulu." Sedikit keterkejutan muncul di wajah Bao Hua saat dia menilai Tian Qi sambil mengabaikan wanita tua itu. "Disposisi Anda telah banyak berubah, rekan Taois Tian Qi, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda atas kemajuan yang telah Anda buat dalam kultivasi Anda." Heian sangat marah saat melihat ini, dan dia membanting tongkatnya ke bawah di tengah ledakan keras saat dia berkata dengan suara garang, "Bao Hua, kami dapat melihat bahwa kamu belum sepenuhnya memulihkan kekuatanmu, jadi tidak mungkin kamu akan menjadi tandingan saudara senior dan saya sendiri. Jika Anda berlutut dan bersujud kepada kami, mungkin kami dapat memberi Anda kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Sepertinya kamu di sini untuk membalas dendam atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Apakah kamu di sini untuk tujuan yang sama, Tian Qi?" Bao Hua bertanya, "Kesengsaraanku berikutnya tidak jauh, dan aku membutuhkan hartamu." Jawaban Tian Qi sangat lugas. Sedikit pencerahan muncul di mata Bao Hua setelah mendengar ini. "Apakah Anda mengacu pada Tech Lightning Ward saya? Memang, dengan harta itu, ada peluang bagus bahwa aku akan mampu melampaui kesengsaraanku berikutnya, jadi aku harap kamu akan menyerahkannya kepadaku," kata Tian Qi. "Aku tidak sepenuhnya menentang untuk menyerahkan tanda petirku kepadamu, tapi itu adalah salah satu harta terpenting yang kumiliki, jadi aku tidak bisa memberikannya padamu tanpa alasan. Bagaimana dengan ini? Jika kamu bisa mengambil satu serangan dariku, aku akan meminjamkanmu tanda itu selama 10.000 tahun, bagaimana menurutmu?" Bao Hua bertanya dengan senyum. "Kamu ingin aku menerima serangan darimu?" Murid Tian Qi tiba-tiba berkontraksi setelah mendengar ini. Kebencian dan kebencian di mata Heian juga telah sepenuhnya digantikan oleh kebingungan. Kedua iblis itu mau tidak mau bertanya-tanya apakah Bao Hua benar-benar telah memulihkan kekuatannya dan hanya mendorong mereka untuk muncul di hadapannya. Dengan demikian, keduanya jatuh ke dalam kontemplasi diam. "Apakah kamu takut, rekan Taois Tian Qi?" Bao Hua terkekeh. Serangkaian pemikiran dengan cepat melintas di benak Tian Qi sebelum dia akhirnya membuat keputusan. "Baiklah, biarkan aku melihat jenis kemampuan baru apa yang telah kamu kembangkan sehingga kamu sangat percaya diri." Heian ragu sejenak, lalu mengangguk dengan enggan saat dia berkata, "Hati-hati, kakak senior, aku akan terus mengawasimu." Tian Qi mengangguk sebelum melangkah maju, menempuh jarak lebih dari 100 kaki dengan satu langkah. Dia kemudian menggenggam tangannya di belakang punggung dan berdiri, menunggu Bao Hua melepaskan serangannya. Senyum aneh muncul di wajah Bao Hua saat dia mengangkat tangan, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya merah muda.
Bola cahaya tampak biasa pada pandangan pertama, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu terdiri dari rune merah muda yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing seukuran sebutir beras. Bola cahaya melayang di atas telapak tangannya, dan dia dengan lembut menunjuknya dengan tangan satunya, yang tiba-tiba meledak. Rune yang tak terhitung mulai melonjak melalui daerah sekitarnya seperti kelopak bunga merah muda. Tepat pada saat ini, semburan cahaya hijau melintas di pusat ledakan, diikuti oleh bibit hijau kecil yang muncul di atas telapak tangannya. Bibit itu kemudian dengan cepat tumbuh menjadi pohon kecil yang tingginya sekitar setengah kaki, dan terus tumbuh dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, sebatang pohon hijau besar muncul di atas tangan Bao Hua dan seluruh tubuhnya tercakup di bawahnya. Akar pohon itu telah menyatu dengan telapak tangan Bao Hua, dan tampaknya menarik kekuatan sihir dari tubuhnya. Ekspresi Tian Qi yang tenang dan tabah berubah drastis setelah melihat ini, dan dia berseru, "Itu pohon suci surgawi yang mendalam. Bagaimana kamu menyatu dengan harta itu? Mungkinkah kamu telah memulihkan kekuatanmu dan menguasai kemampuan itu?" Ekspresi Heian juga menjadi sangat tegang saat melihat ini. Kamu akan tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu setelah kamu menerima serangan ini dariku. Domain bunga surgawi yang mendalam. Bao Hua menjerit pelan, dan pohon hijau besar di atas telapak tangannya tiba-tiba kabur saat bintik cahaya merah muda muncul di seluruh cabangnya. Detik berikutnya, semua bintik cahaya ini berubah menjadi kuncup bunga merah muda. Bao Hua kemudian mulai melantunkan sesuatu dengan suaranya yang menyenangkan, dan kuncup bunga perlahan mekar saat aroma bunga yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Selain itu, seluruh pohon dengan cepat berubah menjadi merah muda saat bunga merah muda bermekaran di cabang-cabangnya. Proyeksi bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, membentuk lautan merah muda dalam radius lebih dari 10.000 kaki. Dia benar-benar telah menguasai domain roh surgawi yang mendalam. Lari! Tian Qi berteriak dengan suara khawatir saat dia segera terbang kembali sebagai seberkas cahaya merah. Heian juga bereaksi sangat cepat saat dia mengayunkan tongkatnya ke udara, menciptakan celah spasial putih yang langsung diterbangkannya. Keduanya langsung melarikan diri. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri sekarang? Bao Hua berkata dengan suara tanpa emosi saat mengulurkan tangan untuk mengambil bunga merah muda besar dari pohon bunga, lalu melemparkannya ke depan.